Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, dan kali ini masih seputar Arkas ya. Dimana kali ini pertanyaannya dari Bang Ejek. Beliau bertanya soal, Bang, saya sudah muncul dana salurnya, cuma dananya masuk ke non tunai, apakah bisa masuk di tunai? Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini masih bingung atau belum mengetahui bagaimana caranya untuk membuat dana yang tadinya non tunai di Arkas menjadi tunai, silakan simak baik-baik sering kita kali ini. Untuk caranya jangan di skip ya, tonton sampai selesai. Dan tentunya seperti biasa, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu, agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Untuk pertanyaan kali ini berarti kita ambil kesimpulan, pertanyaannya adalah terkait bagaimana caranya untuk menarik tunai dana yang sudah masuk ke Arkas, yang mana saat ini statusnya masih dalam keadaan non tunai. Nah, di sini caranya cukup mudah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi silahkan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya masing-masing, login seperti biasa menggunakan email dan password dari akun lembaganya masing-masing. Kemudian setelah itu silahkan masuk ke bagian penata usahaan ya. Kemudian silahkan Bapak Ibu sekalian masuk ke BKU, di mana dana tahap 2 tersebut muncul, bukan muncul tapi masuk ke rekening ya. Misalkan dana tahap 2 ini untuk yang gelombang 1 masuknya itu di bulan Agustus, berarti kita harus buka BKU bulan Agustus terlebih dahulu. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang saat ini mungkin dana tahap 2-nya itu masuk di bulan September ke rekeningnya, maka silakan Bapak Ibu sekalian tutup dulu BKU Juli hingga Agustus tanpa ada transaksi apapun. Kemudian nanti buka BKU Septembernya dan mulai lakukan penarikan tunai di BKU September tersebut. Nah, dikarenakan di tempat kita untuk dana tahap 2-nya masuk di bulan Agustus, yaitu masuk di gelombang 1, maka di sini kita untuk tarik tunainya, merubah dari non tunai menjadi tunai, itu ada di BKU Agustus. Kita buka dulu. Nah, bisa Bapak Ibu sekalian lihat bahwa saat ini dana tahap 2 di tempat kita masih dalam keadaan di non tunai dengan nominal 4,5 juta rupiah. Di sini yang tersedia totalnya itu 4.519.000 rupiah, yang mana yang 19.000 rupiah ini sudah masuk ke bagian tunai karena ini adalah merupakan sisa dana tahap 1 ya. Nah, bagaimana caranya supaya dana dari non tunai ini beralih ke tunai, sehingga nanti kita bisa mulai mentransaksikan atau melaporkan berbagai pembelanjaan yang sudah Bapak Ibu sekalian lakukan. Nah, di sini sebenarnya caranya sangat mudah ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, klik di bagian tarik tunai di sini. Kemudian di sini silahkan masukkan tanggal penarikan tunai dari banknya itu tanggal berapa. Misalkan Bapak Ibu sekalian dana tahap 2-nya masuk di tanggal 8 Agustus 2025, sedangkan melakukan penarikan tunainya itu dari bank di tanggal misalkan 15 Agustus. Maka di sini pilih tanggal 15 Agustus. Ya, jadi pastikan tanggal yang ada di sini itu tanggal yang sesuai dengan tanggal penarikan tunai dari banknya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita tentukan berapa nominal penarikan yang sudah kita lakukan, karena di sini ada beberapa sekolah yang memutuskan untuk menarik tunai sebagian dulu, ada yang langsung tarik tunai semuanya, itu ada ya. Jadi di sini saya akan sesuaikan dengan nominal tarik tunai yang Bapak Ibu sekalian lakukan. Contoh di tempat kita ini dilakukan penarikan tunai langsung semuanya karena memang nominalnya pun tidak begitu besar, hanya 4,5 juta rupiah. Jadi di sini kita tarik tunai semuanya 4,5 juta rupiah ya. Nah, setelah itu kita langsung klik tombol simpan.
Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, dana yang awalnya dari non tunai beralih menjadi tunai, dan sekarang kita sudah bisa melakukan laporan pembelanjaan yang sudah kita lakukan. Contoh misalkan di sini kita sudah melakukan realisasi anggaran untuk pembelian misalkan di sini untuk pembayaran honor biasanya ya. Karena honor itu kan tiap bulan wajib dibayar. Jadi kita akan laporkan dulu untuk pembayaran honor, kita pilih tambah pembelanjaan. Di sini masukkan tanggal transaksinya. Di sini adalah tanggal transaksi di mana kita menyalurkan anggaran yang sudah kita tarik tunai dari bank tersebut. Contoh misalkan di tempat kita untuk pemberian honor ke setiap guru itu biasanya dilakukan di tanggal 20-an ya. Jadi terkadang tanggal 20, terkadang tanggal 21. Nah, di sini kita ambil contoh saja di tanggal 21 ya. Kemudian di sini kita pilih jenis transaksinya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian transaksinya itu masih belum diubah dari non tunai ke tunai, maka tentu di sini kita akan terkendala saat kita menentukan jenis transaksinya, karena nominal yang bisa kita laporkan di sini itu harus berada di saldo tunai dulu ya. Jadi pastikan untuk dana tahap 2-nya itu masuk ke bagian saldo tunai bukan non tunai, sehingga nanti di saat kita melaporkan transaksi apapun itu, contoh di sini adalah untuk pembayaran honor, maka di sini untuk jenis transaksinya kita pilih tunai. Nah, kemudian di sini kita centang jika pembelanjaan tidak memiliki toko ya, dikarenakan ini untuk honor tentu ini tidak ada toko. Kita centang dulu di sini. Kemudian siapa nama orang penerima pembayarannya. Nah, di sini tentu kita ketikkan nama guru yang kita salurkan untuk honornya itu siapa namanya. Contoh misalkan di sini namanya adalah Ibu Iyai ya. Ibu Iyai, oke. Kemudian kalau misalkan sudah ada NPWP, silahkan Bapak Ibu sekalian masukkan di sini ya. Untuk kolom alamat, nomor telepon ini opsional, diisi boleh, tidak pun gak masalah. Dan untuk NPWP, kalau misalkan guru tersebut ada NPWP-nya, punya ya, masukkan di sini. Kalau misalkan ternyata belum punya, silahkan centang, kemudian lanjut. Dan tentu di bagian langkah 2 ini kita bisa mengisi untuk nomor notanya, dan ini pun sifatnya opsional, tidak wajib ya, mau diinput silahkan, tidak juga nggak masalah. Kemudian untuk tanggal belanja ini tentu menyesuaikan dengan tanggal yang kita inputkan di langkah 1. Kalau misalkan ternyata tanggalnya itu ada yang salah atau keliru, silahkan Bapak Ibu sekalian pastikan tanggal yang berada di langkah 2 ini di bagian detail barang atau jasa ini adalah tanggal yang sesuai dengan yang ada di nota pembelanjaannya. Ya, jadi pastikan di langkah 2 ini tanggal yang tertera di sini itu adalah tanggal yang benar-benar sesuai dengan tanggal yang ada di kwitansi atau di nota pembelanjaannya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kegiatan. Di sini kita inputkan kegiatan untuk pembayaran honor ya. Kemudian di sini rekening belanjaannya untuk honor masuknya di operasional ya, untuk honor operasional kita pilih. Dan sebenarnya ketika kita klik di bagian kolom ini akan otomatis muncul jenis rekening belanja yang sesuai dengan pembelanjaan yang akan kita laporkan. Jadi kita tidak harus ketik manual di sini ya. Kemudian di sini kita centang nama guru yang akan kita salurkan untuk honornya. Nah, di sini tertulis 2 maksimal. Kenapa ini 2? Dikarenakan dari bulan Juli hingga Agustus pun belum dibayar, dan untuk September ini masih berada di tanggal 17 September. Jadi ini membacanya baru 2, terkecuali kalau misalkan tadi kita setting untuk tanggalnya berada di tanggal 16 misalnya ya, pasti di sini akan muncul 3 untuk maksimal. Nah, di sini sementara misalkan kita akan laporkan dulu untuk pembayaran honor bulan Juli dan Agustus. Jadi di sini kita pilih 2. Untuk jumlah maksimalnya kita ketikkan 2, kecuali kalau misalkan ternyata di bulan kita ingin setiap bulan itu punya kwitansinya masing-masing. Misalkan kita ingin laporkan dulu untuk pembelanjaan untuk transaksi di bulan Juli, yang mana misal di bulan Juli tersebut sebenarnya kita sudah melakukan realisasi anggaran tapi masih menggunakan dana tahap 2-nya itu menggunakan dana talang. Maka di sini tentu kita harus laporkan satu-satu. Tapi kalau ternyata memang misalkan dari bulan Juli hingga bulan sekarang itu belum ada transaksi apapun yang dibayarkan, jadi tidak menggunakan dana talang, maka tentu di sini kita pilih saja maksimalnya itu berapa. Kalau di sini 2, maka kita inputkan 2.
dan di sini nominalnya adalah Rp100.000 per bulan. Ini otomatis muncul karena ini menyesuaikan dengan rencana yang sudah kita tentukan di awal ya. Nah, selanjutnya kita langsung pilih lanjut. Kemudian di sini akan otomatis ada perhitungan pajak. Jadi kalau misalkan ada pajak yang harus dibayarkan, maka tentu sistem Arkas ini akan langsung menghitungnya. Tapi untuk honor ini tentu tidak ada pajak, maka di sini tidak ada informasi pajak apapun ya. Kita bisa langsung klik tombol simpan. Simpan. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian bisa lihat bahwa untuk pembayaran honor ya, di sini sudah kita laporkan yang mana total anggaran yang kita keluarkan adalah sebesar Rp200.000 dan di sini pun tidak ada pajak wajib lapor sebagaimana yang tadi kita lihat di saat kita melakukan penginputan. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini ya. Dan terakhir, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara mengklik tombol like ya, kemudian juga share dan juga subscribe channel ini agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.